Makanya anak manja dia sofa itu tidak laku. Yang laku apa? Anak yang mempunyai nyali. Sudah dimasukkan ke lingkungan yang bagus, ya kan? Kalau nggak ada dari dalam diri, berarti paksaan tidak ada. Dia kayak cuek saja, belajar cuek, berpakaian cuek. Akhirnya lebih enak dia pakaian bebas. Yang liberal tadi, sampai-sampai dia menghalalkan orang bercinta, bahkan menikah sesama sejenis. Itu di Myanmar ya, di Myanmar itu memang Allah siksa langsung, ratusan orang mati. Amerika, Los Angeles dikulung Allah dengan api. Itu gara-gara menentang ayat Allah. Makanya fitrah yang bagus dari diri kita itu paksa dia dengan banyak kebaikan, akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, enak ngajinya kan? Pak lupa ini Pak, enak kan? Dengan sopannya nama Pak ini lagi Pak, Masya Allah. Makanya beruntunglah kamu di Maidimin ya, bisa melatih diri kamu untuk paksaan fitrahnya, kebiasaan untuk fitrahnya, kemudian dia akan membudaya. Kalau sudah membudaya, akhirnya lahirlah apa? Murid-murid yang cinta Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, kata Rasulullah. Betul? Fa'innahu ya'tiyul malkiyah syafi'an li ashabi. Betul? Bacalah Al-Qur'an itu. Nanti Al-Quran yang kamu baca itu, itulah yang menolongmu. Hartamu yang di rumah tidak akan menolong kecuali apa untuk, ya kan? Kamu jangan dimanfaatkan untuk jalan Allah, berinfak, bersedekah, berzakat, termasuk dua cara ini bayar kan? Kecil dulu bayar. Orang bayar ini kata murid-murid ESI yang kayak gini 1.750.000. Kamu berapa bayar? Murah sangat. Murah sangat itu. Nah, jadi anak bapak, itu kamu maksimalkan. Apa ya Pak? Pelatihan yang kita kenal dengan LADB. Dengan apa Pak? Rangkaian paksaan. Nanti tularkan kepada kebiasaan kita di pesantren, betul? Di rumah, tidak ada di rumah itu kita jadi contoh. Kalau pesantren tapi mada aja di rumah kan? Aku nak masuk itu dong. Entah apa yang bilang biar kita ulang-ulang supaya sadar ini, ya kan? Karena awak kan imannya naik turun. Ada juga orang yang ada, kita sering sebut berubah ya. Jadi apa? Bukan jadi anjing, jadi orang soleh. Nah, ini yang disebut budaya dia. Akhirnya dia kenal dengan norma. Ada macam-macam norma. Apa itu namanya? Ini dia. Ada norma itu apa? Bapak biarkan semuanya dulu. Apa itu norma? Harus tahu apa itu norma. Bentar. Yes. Ini dia. Apa itu norma? Ini yang kamu tulis. Full. Terbaca ya. Apa itu norma? Norma adalah aturan atau pedoman perilaku yang berlaku dalam suatu kelompok atau masyarakat yang digunakan untuk mengatur tindakan anggota masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bersama. Ya dia norma. Silakan dulu. Norma. Buat norma adalah. Kalau kita sedikit apa itu norma ya? Peraturan. Yang bagaimana? Pedoman perilaku yang berlaku dalam satu kelompok masyarakat yang digunakan untuk mengatur tindakan anggota masyarakatnya agar sesuai dengan nilai-nilai yang diatur bersama. Itu yang norma tadi. Rupanya norma itu ada beberapa jenis. Norma pertama apa? Norma agama. Siapkan dulu. Apa itu norma agama? Papa minta yang bacanya Anissa.
Nurul Azmi, mana dia bisa? Suara keras. Apa itu norma agama? Anissa. Norma agama adalah aturan berdasarkan ajaran agama. Iya, aturan yang didasarkan ajaran agama. Nah, ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, betul? Nah, nanti kita belajar tentang perbandingan agama. Makanya nggak sekedar belajar, memang harus didalami. Ada norma agama, siapa yang tidak sholat itu hukumannya apa? Masuk neraka, betul? Itu ancamannya nanti di akhirat, nggak nampak. Tapi yang norma agama tadi, ada norma lagi, hukum. Ini norma tadi. Ada yang norma adat, apa itu norma adat? Aturan atau ketentuan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tradisional. Nah iya, itu dia. Contohnya apa? Tidak boleh kawin menikah dengan sesuku. Tidak boleh kawin. Orang LGBT itu lebih geri lagi. Boleh kawin sesama jenis katanya. Di norma adat kena ya kan? Kena dia tuh. Makanya kamu kalau jatuh cinta dengan sesama istighfar lah ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Rupanya orang yang sesama jenis itu dilaknat Allah. Apa itu norma adat? Coba minta yang bacanya. Yaitu Arifah Hukmi. Mana Arifah? Pak, apa itu norma adat? Ya, jadi pertama tadi nama agama udah kan? Nama agama tadi apa? Aturan? Apa tadi? Dua norma agama? Kalau aturan dua, nanti diperiksa kamu nggak dapat nilai, itu dinilai. Nanti ada hadiah lagi dari instruktur, hadiahnya buku. Sama kamu karena itu semoga kamu rajin baca kan gitu. Ada norma agama, ada norma adat. Apa norma adat tuh? Aturan yang tidak tertulis yang tumbuh berkembang dalam masyarakat. Contohnya Pak, dilarang menikah sesama sesuku. LGBT menolak hukum adat kan? Norma adat kan? Makanya marah juga Allah sama orang-orang yang LGBT itu. Apa ciri-ciri norma adat tuh? Satu, bersumber dari tradisi budaya lokal. Contoh, ada Bali mau apa kali makan baru? Makan di apa? Bali mau bakosai, ya kan? Ada kamu beli mau bakosai kemarin? Kenapa enggak? Oh, hebat kamu ya. Berarti norma agama kamu mantap. Betul? Orang yang tak punya norma agama itu yang mantap, dia baca cewek, ya kan? Di sungai. Pakai apa tuh? Ban Honda, apa bandnya dia? Benar. Masya Allah, itu orang-orang aneh itu kan? Pada banyak maksiatnya. Sudah itu ciri norma agama ada tuh lagi? Yang pertama kedua. Sukarela. Aku tidak mau mencinta dengan sejenis yang sukarela, ya kan? Di norma adat kena tuh orang LGBT itu. Yang ketiga, mengikat secara sosial, walaupun tidak tertulis. Kalau ada orang yang menikah sesuku, biasanya hidupnya dikucilkan, betul? Itu hukuman dari kaum adat. Kemudian cirinya berikutnya, ada sanksi yang melanggarnya. Nah, itulah yang bagian tadi sanksinya. Ada yang dikucilkan, apa lagi? Ada yang didenda. Ada melalui ritual, ya kan? Mau dimandikan ya dengan berbagai bunga, ya kan? Mandi tobat kalau dalam agama, itu kan? Ada apa cerita lagi? Jika dan diawasi oleh pembuka adat atau tokoh masyarakat. Iya, rupanya ada yang ada orang Surabaya namanya si Amir. Lah, jatuh cinta dengan si Kainya. Hei, dia berbeda agama lagi kan dilarang tuh. Kalau di Kampar dilarang kan? Dekat dia di Surabaya tuh karena dia orang Kampar kan.
Menikahlah si Amir dengan Kania tanpa restu orang tua, tidak direstui oleh adat. Akhirnya dia pesta nak dikunjungi orang kan. Di mana dia menikah? Bukan di kantor urusan agama. Di mana tuh Pak? Di kantor sosial. Di kebangkitan ini di kantor bupati lah kan, bagian sosial. Nah, ada ijab kabul dok. Amir, ya Pak. Memang mau beristri kamu? Ya. Siapa nama kamu? Amir pas Pak, ya kan? Amir panjang, ya kan? Amir saja Pak, ya kan? Calon istrimu? Karnia Pak. Apa agamanya? Kristen Pak. Boleh di sosial, boleh. Atau orang catatan sosial. Kalau tidak dibolehkan berarti hamulah kan? Nikah dia, tapi tidak ada pesta, tidak ada ijab kabul. Seiring dengan perjalanan waktu, tidak ada. Kayak orang mengasih bunga, karang bunga, ucapan selamat. Pulang dia bukan pakai ijab kabul, tapi cuma dicatat. Sah nak perkawinan? Enggak, karena kamu tahu norma agama. Rupanya laknat itu tidak datang secara di waktu dimulai, tapi seiring dengan proses. Padahal ini Amirnya orang hebat, direktur nih misalnya. Amirnya orang hebat, istrinya orang hebat, gajinya besar. Karena mengabaikan norma agama, norma adat, rupanya seiring dengan perjalanan waktu itu, yang nikah tentu dia ada hubungan batin suami istri kan, rupanya dia itu mendapat anak, yang anaknya itu lahir sama dengan kamu, dia perempuan tapi bawaannya laki-laki. Apa namanya? Tomboy, ya, anaknya tomboy. Setelah dia remaja kan dia bercerminnya nama dipecah-pecahin cermin mamanya. Kenapa? Karena tomboy. Kalau kita perempuan kan bercermin kan? Kalau tomboy mana dia mau bercermin? Rupanya hobinya memang hobi laki-lakian. Apa hobinya? Main sepak bola. Sesekali ditegur oleh papanya kan, orang bayar mah, bos, mamanya tak bos juga, perusahaannya berbeda. Seolah hidup ini bisa diatur dengan uang saja. Ternyata Allah uji dia dengan anak seperti kami bapak ceritakan ini. Kania itu Karmila anaknya, dia perempuan tapi perangainya kelaki-lakian, hobi main bola. Karena sering kena marah, akhirnya bolanya ditinggalkan di sekolah. Ya kan? Di sekolah cepat-cepat, sampai di sekolah itu dia main bola ya. Beda dengan si Najwa, ya cek-ceknya. Ya kan? Rupanya Karmila itu dalam kesehariannya hobinya memang hobi laki-laki yang dibawakan dalam dirinya. Pas di waktu ya kan, yang memang ujian itu Allah perlihatkan, apa yang terjadi? Dia bawa bolanya pulang, tidak apa juga. Rupanya dia tuh dari rumah ke sekolah itu dia bawa bola juga, terus disepak-sepak. Rupanya suatu ketika pas di pinggir jalan itu dia nendang bola, rupanya bolanya sampai ke tengah jalan. Nampak oleh papanya, dia mau ditabrak mobil. Langsung lagi peluru oleh papanya dipinggirkan gini. Rupanya tentu nggak mungkin papanya selamat kan? Kakinya papanya tinggal ke arah jalan gitu kan? Takuan masih di tengah jalan itu mobil tadi lewat, patah lah kayak papanya. Innalillahi. Kakinya diambil oleh Allah, cacatlah papanya. Masih Karmila selamat. Dapat juga dia uang apa tuh? Asuransi kecelakaan. Karena udah cacat itu nggak mungkin perusahaannya bisa ya kan menerima dia, karena perusahaan itu kan memang bagaimana perusahaannya jalan secara normal ya kan. Itu orangnya normal, kakinya nggak normal lagi. Berhenti.
ya kan? Resign dia namanya kan. Nah, dia waktu berhenti itu istrinya masih kerja juga. Akhirnya seiringnya perjalanan waktu pula istrinya pun resign. Itu dapat pesangon.